mungkin nyiapin acara atau wacana sama teman-teman. Karena mau pulang kampung, ya cek-cek tiket, beres-beres baju gitu. Oh gitu ya. Cek tiket. Makanan, ya kan? Yang tadinya makan tempe tahu karena anakku mau pulang nih, ayam ikan. Shalom teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan kami di tempat ini untuk berdiskusi pelajaran Cornerstone Connection di Sabat yang terakhir, Sabat terakhir di tahun 2023. Nah, pada saat ini kita kedatangan teman-teman, ya. Di sini masih ada Samuel, apa kabar? Luar biasa. Ada Noval, baik. Dan di sini juga ada Coki, Oh Ciko, ya. Ciko teman-teman, ya. Ada Ciko di sini. Apa persiapan kalian untuk menanti tahun yang baru? Kalian liburan ya nanti ya? Ya, pasti. Apa persiapannya? Ya, mungkin nyiapin acara atau wacana sama teman-teman. Wis, mau keluar-keluar ini dari wacana. Oke. Kalau Noval? Karena mau pulang kampung, Hmm? ya cek-cek tiket, beres-beres baju gitu. Oh gitu ya. Cek tiket. Persiapan mau pulang kampung, mudik. Oke. Kalau Coki? Aku paling kumpul sama keluarga. Oke. Kumpul sama keluarga ya. Persiapannya itu? Ya. Cuma kumpul? Ya. Gak ada yang persiapin? Enggak. Ya teman-teman, di akhir pelajaran kita ini judulnya adalah pengamat langit atau pengguncang dunia. Ini adalah pelajaran bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga. Begitu, naik ke surga, kemudian dia nanti di sana akan mempersiapkan sesuatu. Nah, pertanyaannya sekarang di dalam pelajaran kita ini kan diambil dalam buku Matius pasal 28. Ada juga tertulis di dalam Lukas, ya, Injil Lukas pasal yang ke-24, dan juga ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, awal dari Kisah Para Rasul. Nah, Yesus terangkat ke surga, ya kan? Yesus terangkat ke surga. Kira-kira kalian senang enggak Yesus terangkat ke surga? Kalau aku mungkin sedih ya, karena kita akan berpisah dengan Yesus sama kita, jadi kita komunikasi secara langsung itu terpisah, tidak ada lagi, cuma melainkan dari doa-doa. Oh gitu. Jadi sedih ya karena berpisah dengan orang yang dikasih ya Yesus ya. Oke. Kalau Noval? Kalau saat itu pada situ mungkin sama ya, sedih gitu. Sedih. Tapi kalau sekarang kita bisa pelajari kita suci, kita tahu Yesus seperti itu untuk menyiapkan tempat buat, jadi sebenarnya kita tidak perlu sedih sih, harusnya senang. Senang ya. Berarti senang lah kalau bisa saya ambil kesimpulannya. Kalau kamu? Kalau aku lebih ke senang sih, karena Tuhan Yesus berangkat ke surga itu buat nyiapin tempat buat kita. Sama ya, kayak Noval ya. Jadi senang karena menyiapkan tempat, sedih karena mau berpisah. Iya. Ya pasti orang-orang yang tadi dikatakan Noval sama ya. Kita sedih karena mau berpisah sama orang pada saat itu. Tapi pada saat itu juga Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat. Senang nih karena menyediakan tempat. Kalau saya kemarin tanya juga sama teman-teman yang lain, sedih nggak kira-kira Yesus itu terangkat itu? Dibilang juga sedih. Sedihnya kenapa? Yesus itu mengatakan menyiapkan tempat bagi kita umat manusia itu sudah 2000 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang nih, ya belum datang Tuhan itu. Nah, kalau kita kan disuruh menunggu gitu, gimana? Senang nggak? Ada yang senang di sini menunggu? Kalau aku
aku mungkin senang sih, karena Tuhan kan sudah pasti mempersiapkan kita tempat yang bagus dan juga baik untuk kita di surga nanti. Jadi bagi orang percaya pasti senang. Iya betul, ya kan? Tuhan menyediakan tempat. Tapi kapan? Kamu akan menunggu. Senang nggak menunggu itu? Nah itu yang belum kita tahu waktunya itu kapan. Tuhan hanya mengatakan mempersiapkan tempat, tapi tidak dengan waktunya. Nah ya, berarti gimana studinya? Iya Pak, waktu itu teman-teman bilangnya sedih. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang, gitu kan? Kalau contohnya nih, kalian kan tadinya mau libur nih kan? Pasti kasih tahu nih sama orang tua, aku mau pulang, kapan ini. Biasanya dipersiapkan apa? Kalau orang tua makanan, ya kan? Yang tadinya makan tempe tahu, karena anakku mau pulang nih. Ayam, ikan disiapkan, kan gitu kan? Itu kan kita tahu, ya kan? Orang tua tahu kapan kita pulang. Kalau Yesus tahu kapan, kan kita nggak tahu. Yesus hanya datang, aku akan datang segera. Kedatangan kerajaan surga itu akan datang segera. Kapan? Bahkan dia katakan itu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang 2023 ini mau 2024. Ya kan 1 tahun. Nah, jadi gimana kan gitu. Jadi ya itu tadi, terkadang kita berpikirnya kita itu menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus itu juga menunggu kesiapan kita. Iya kan? Dia menunggu nih, wah kapan ini si Samuel, si Noval, sama si Ciko siap ini, aku akan datang. Kalau aku datang dia nggak siap, nanti dia nggak siap juga masuk ke dalam kerajaan surga. Kan gitu. Jadi sama-sama menunggu. Gitu. Tuhan pun juga menunggu kan. Jadi berbicara mengenai itu, kan Yesus kan terangkat ke surga, ya kan? Kira-kira apa yang Yesus katakan? Jadi kalau orang meninggal kan kasih surat wasiat. Nah pada saat itu Yesus menyampaikan apa ke murid-muridnya? Berapa murid yang melihat? Berapa murid? Hah? Saya tahu. Murid Yesus ada berapa? 12. Yang meninggal berapa? 1. Siapa? Jadi muridnya tinggal 11. Ya kan? Makanya di Kisah Para Rasul kurangi 1, ditambah 1 lagi biar 12 lagi. Itu penggantinya juga si Matias. Nah itu jadi ditambahkan lagi. Nah pada saat itu Yesus menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan Yesus? Selain menyiapkan tempat, nah tadi kan udah dijawab. Yesus menyampaikan bahwa dia menyediakan penolong. Oke, dia menyiapkan. Yesus katakan, aku akan memberikan penolong kepadamu. Oke, selain dia menyiapkan tempat, dia juga katakan, aku akan memberikan penolong. Aku tidak akan membiarkan engkau jadi seorang yatim piatu. Karena ada penolong. Oke, ada yang lain? Apa? Ajarlah bangsa ini. Oh, ajarlah bangsa ini. Oh, maksudnya Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah itu ya. Berarti ada pesan yang ingin Yesus sampaikan. Ya, biasanya orang kalau mau pergi kan gitu kan. Contoh orang tua, aku mau merantau, kamu baik-baik lah di sini ya nak. Kerjakanlah apa yang dibilang sama mamamu, nah contohnya gitu kan. Nah Yesus juga bilang, sebelum aku pergi itu kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu nanti aku akan datang. Nah gitu. Mungkin kenapa Yesus sampai sekarang belum datang, kita nggak menyebarkan ajaran itu, menyampaikan apa yang Yesus katakan. Mungkin kita pergi tapi tidak membawa kabar, tidak membaptis. Nah itu dia. Ya, jadi ada beberapa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Secara khusus kita anak-anak muda ini, misalnya seperti itu. Ada misi, ya, ada misi yang akan kita lakukan. Gitu. Dan tadi berbicara Yesus sudah bangkit, tapi sampai sekarang Yesus nggak datang-datang. Ya, kira-kira bagaimana respon kalian mengenai hal ini? Karena kan Yesus datang, sama seperti yang tadi katakan, kita berbicara kan, kalau orang tua tahu anaknya datang, siap-siap. Nah, kalau Yesus datang yang kedua kali, kira-kira apa yang akan kalian persiapkan sebagai anak muda? Masih muda kalian? Ya.
Ada enggak? Ciko, apa? Kalau aku diperlukan dengan kedatangan teman. Kalau teman mau datang itu biasanya aku siap-siap sediain cemilan buat teman-teman yang apa ya, misalnya sama ngobrol dengan teman itu nggak enak kayak dari terus Jadi nyiapin makanan gitu ya? Ya, makanan. Biar nggak hanya ngomong doang nih, harus ada yang dimasukkan ke dalam mulut gitu ya, mulut ke dalam perut gitu ya. Oh gitu ya. Jadi menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan itu kalau teman datang. Nah kalau Yesus datang, berarti apa yang kamu persiapkan? Makanan. Teman. Oh, firman. Ya betul. Jadi ibarat cemilan itu tadi adalah firman Tuhan ya. Jadi yang kamu persiapkan adalah firman Tuhan, kebenaran tadi ya. Jadi gimana caranya supaya kita siap kita siap ketika Yesus datang adalah mempersiapkan firman kebenaran. Oh, mantap ini jawabannya ini. Jadi kita mempersiapkan itu. Ya. Nah kalau ada apa itu? Yang dipersiapkan kalau pertama kayak diadakan dulu itu biasanya sebelum orang datang beres-beres semua. Oh, beres-beres rumah. Biar katanya bagus bersih. Gitu ya. Jadi siapin rumahnya supaya bersih, nggak kotor gitu ya. Biar nyaman. Oke, berarti tidak hanya itu Ciko, coki terus saya. Iya, tidak hanya makanan dipersiapkan, tapi kebersihan. Jadi maksudnya itu kan kalau teman datang, kalau Yesus datang. Kita membersihkan diri dari dosa. Oh, jadi tidak melibatkan diri untuk melakukan dosa. Bersih-bersih dosa yang dilakukan ini bersih-bersih. Untuk persiapan kehidupan di surga gitu ya. Kan di surga kan tanpa dosa ya. Kita siap-siap hidup tanpa dosa di dunia. Oh, tidak melakukan dosa ya di dunia ya. Itu caranya ya. Jadi bersih-bersih itu mempersiapkan diri untuk tidak melakukan dosa. Oh, mantap juga ini jawabannya ini. Jadi selain makanan juga bersih-bersih. Kayak makanan doang siapin. Lalu kalau Samuel, kalau aku mungkin dari Cikon makan firman dan juga iman. ya. Kalau dari Nova kan bersih-bersih itu dari dosa kan. Kalau aku mungkin diri sendiri dulu yang difokusin, berarti tentang mandi. Oh, mandi. Mandi. Berarti kan kita harus membersihkan seluruh tubuh kita karena di surga kan hidupnya kan itu kan hidup kudus kan. Jadi semua jawaban dari Cikon dan juga Sinoval ini tujuannya sama, kudus. Berarti kamu mandi dulu kalau ada temanmu. Ya. Oh gitu, ya. Jadi mempersiapkan makanan, siapin tempatnya, tapi diri kita juga harus bersih gitu ya. Masa teman datang semuanya sudah bersih, sudah lengkap, nggak mandi gitu kan? Jadi dipersiapkan juga ya diri sendiri ya. Berarti kalau ya tadi dikatakan, jadi konsepnya cuma satu, mengejar kekudusan. Kalau Yesus mau datang yang kedua kali, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan kekudusan ketika Yesus akan datang ke dunia ini. Oh, mantap sekali pelajaran kita ini. Jadi harus hidup kudus, mengejar kekudusan, sama seperti Daniel. Ya, Daniel ketika dia disuruh untuk makan makanan raja, dia tetap tidak mau makan makanan raja. Artinya dia mengejar kekudusan. Ini sudah jarang sekali terjadi di zaman kita. Jadi kita yang masih muda sekarang, biarlah kita mempersiapkan kekudusan itu. Kalau kita baru kan wismi biasa. Oh gitu. Jadi tujuan kita ke tahun baru itu nanti kita mungkin jadi lebih baik dari tahun sebelumnya. gitu. Lebih bagus lah intinya. Resolusi ya. Jadi resolusi tahun baru, Punya visi-visi yang visi baru, ini baru ya. Pacar baru. nggak ada. Jangan pacaran dulu ya. Ya, jadi semuanya baru, hidup baru, kemudian kita mengejar kekudusan. Tapi mengejar kekudusan itu tidak perlu, maksudnya nggak baru ya. Kita harus kerja terus. Ya. Jadi bukan berarti kita hidup sekarang seperti ini, tahun depan jangan nunggu tahun depan, maksudnya begitu. Jangan menunggu tahunnya baru. Tapi bila mana ada kesempatan kita bisa berubah saat itu, ya berubahlah. Gitu ya.
Kalau kita punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan, belajarlah. Jangan nunggu-nunggu, belum waktunya cheerleading, belum waktunya renungan pagi, renungan malam. Harus diajak dulu. Nah, makanya harus kita ngajak. nah, itu dia. Persiapan tadi bersih-bersih. Kalau ada kesempatan bersih-bersih, jangan nunggu datang teman baru bersih-bersih. Kayak gitu. Ya. Mantap. Kiranya pelajaran ini membawa kita ya memiliki sifat yang baik, yaitu mengejar kelurusan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kita pastikan adalah Tuhan itu nggak pernah bohong. Ya, dia akan datang. Kapan waktunya Tuhan pun juga katakan tidak tahu, ya kan? Dia datang seperti pencuri. Ya, kita disuruh untuk siap-siap saja. Artinya apa? Kalau kita sudah biasa bersih-bersih, ya bersih-bersih aja terus. Kalau kita biasa hidup kudus, ya kita akan menjalani kehidupan kudus. Kapan Yesus datang, kita sudah siap. Itu maksudnya. Biarlah firman ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, secara khusus buat teman-teman juga. Dan biarlah dengan hal ini nama Tuhan ditinggikan. Kita berjumpa di lain waktu. Kita bertemu di tahun yang baru, tahun 2024. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye. Tom.